Bagaimana akal sehat kita ketika Nabi direndahkan, Nabi dihina-hina seperti itu? Apakah kita hanya akan diam saja, tidak melakukan apapun? Kalau kita diam saja, maka keimanan kita perlu dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin hamda na'imin. Alladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Buah leci, buah durian, makanya asik bersama kawan. Jagalah hati serta ucapan demi terciptanya perdamaian. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mencoba menghina Nabi Muhammad SAW. Nupu Sharma, seorang politikus India, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kan nabi, tetapi kenapa dia malah menikahi gadis kecil yang masih belia, usianya 6 tahun lagi. Bahkan Nabi Muhammad juga melakukan hubungan kepada gadis kecil tersebut. Selanjutnya Samuel Paty, seorang guru sejarah dari Prancis. Dia menghina Nabi Muhammad SAW. Dia memperlihatkan sebuah karikatur gambar Nabi Muhammad SAW dan dipublikasikan. Ini adalah suatu penghinaan bagi Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dihina, Nabi direndahkan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umat muslim? Bagaimana hati nurani kita? Bagaimana akal sehat kita ketika Nabi direndahkan, Nabi dihina-hina seperti itu? Apakah kita hanya akan diam saja, tidak melakukan apapun? Kalau kita diam saja, maka keimanan kita perlu dipertanyakan. Apakah benar demikian? Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Nabi dihina, disakiti, bahkan ada percobaan pembunuhan, bagi Nabi Muhammad SAW itu sudah biasa. Tapi yang luar biasa adalah respon Nabi Muhammad dalam menyikapinya. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan kepada Nabi, "Ya Nabi, engkau disakiti ya Nabi. Tolong kirimkan doa untuk orang-orang musyrik tersebut. Doa keburukan dan laknat bagi mereka semuanya." Tapi apa jawaban Nabi Muhammad SAW? "Ya Abu Hurairah, aku diutus ke dunia bukan sebagai pelaknat, tapi aku diutus ke dunia sebagai penyampai dan penyempurna akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Di pasar ada seorang pengemis buta, dia Yahudi. Dia selalu mengatakan kepada orang-orang yang lewat, "Wahai saudara-saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad." Karena apa? Muhammad itu adalah orang gila, pembohong, dan juga tukang sihir. Kalau kalian mendekatinya, maka kalian akan terpengaruh olehnya. Ini adalah kata-kata Yahudi tersebut. Lalu apa respon Nabi? Sungguh mulia. Setiap hari Nabi mengantarkan makanan kepada pengemis buta tersebut. Lalu dengan lembut Nabi Muhammad menyuapinya. Suapan demi suapan, saking lembutnya suapan tersebut, maka orang Yahudi tadi tidak mengetahui siapa gerangan yang menyuapinya. Karena itu adalah bentuk keikhlasan Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku, apakah masih ingat kejadian ketika Nabi Muhammad SAW mencoba berdakwah ke Taif? Lalu bagaimana sambutan orang Taif tersebut? Dia tidak menerimanya, justru malah melamparinya dengan batu. Sampai gigi-gigi Rasulullah
itu jatuh satu persatu. Kemudian Rasulullah duduk di bawah pohon. Datanglah malaikat, geram malaikat tersebut mengatakan, Nabi, itu ada gunung Uhud. Jika engkau menginginkan, maka gunung akan aku angkat dan aku lemparkan kepada orang-orang Taif. Nabi dengan lembut mengatakan, malaikat, tidak usah. Karena apa? Orang-orang Taif itu mereka melakukan tanpa sepengetahuan mereka bahwa agama yang saya bawa ini adalah agama yang baik. Cukup aku doakan malaikat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa yang terjadi teman-temanku? Memang benar orang-orang Taif tadi mereka melampari batu kepada Nabi Muhammad. Tapi ingat, anak cucunya mereka hampir semuanya menjadi orang-orang yang solih dan menjadi orang-orang penghafal Al-Quran. Ada banyak fakta, yaitu fakta sejarah yang mencontohkan bagaimana Nabi merespon orang-orang yang melakukan penghinaan, melakukan cacian, dan juga kejahatan. Setidaknya ada 3. Yang pertama, cuekin aja. Bila mana kita menanggapi provokasi mereka, maka mereka seperti mendapatkan angin segar. Dan juga apa yang terjadi, mereka merasa ditanggepin oleh kita semuanya. Maka dari itu, 1 apa tadi? Cuekin aja. Yang kedua adalah memaafkan mereka. Jika kita melakukan penghinaan, pembalasan untuk mereka, maka hina dibalas hina, dua-duanya menjadi hina. Jadi biarlah mereka yang hina tetaplah menjadi hina, dan kita harus bisa menjadi orang yang mulia dengan memaafkannya. Yang ketiga yaitu membalas dengan kebaikan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bukan hanya dengan memaafkan, tapi juga membalas dengan kebaikan. Sungguh mulia hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu teman-temanku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang tadi teriak-teriak, kemudian mau melakukan aksi turun ke jalan membela Nabi, itu mencontoh siapa? Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan dengan hal-hal yang hina seperti itu. Jadi mari kita balas hinaan-hinaan dan cacian-cacian dengan 1, memaafkan, kemudian yang kedua membalas dengan kebaikan. Lihat monyet di tengah hutan, monyetnya lari karena ketakutan. Janganlah balas hinaan dengan hinaan, tapi balaslah dengan memaafkan dan juga kebaikan. Tiada kata-kata seindah doa, tiada harapan seindah cita-cita, dan tiada perasaan seindah cinta. Saya Nur Rahim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.